Oke, udah ya. Oke, terus share screen. BTW kalian kok mau ikutan SK gini? Apa nih motivasinya? Dimas gimana? Ada motivasi khusus nggak sekolah Quran gini? Gimana? Sejujurnya lebih ke pertama saya kayak merasa kan tiap awal mabim sama MA itu ada tilawah terus kok teringat bacaan. Oh, alhamdulillah. Pertama itu kemudian apa namanya membiasakan diri bukan membiasakan nyicip. Soalnya saya lagi nyari apa namanya lagi nyari les bahasa Arab dan penasaran aja apakah di sini ada. Siapa tahu nanti Asyifa buka les bahasa Arab ya kalau udah ikut nanti ya udah familiar gitu. Ya bahasa Arab juga kan pengen belajar cuman belum ada nemu fasilitas yang cukup. Ya. Kalau dari Arif gimana Arif? Ada motivasi khusus nggak join ini? Barangkali coba-coba gitu. Akhirnya nyaman. Coba itu sih kan motivasi saya tuh apa kayak ya lebih ngedalamin lagi gitu lah biar apa namanya nggak hilang gitu ilmunya berdalam lagi gitu. Itu sih yang merojak gitu sih. Siap. Mantap. Oke ya, di sini juga Kang sebenarnya masih noob ya. Sebenarnya kita kalau di takar ya mungkin nggak beda jauh nih Akang sama kalian tuh ilmunya. Cuman kita belajar aja sama-sama ya di SK kali ini Akang juga sama merojaah gini. Udah lama nih belajar tajwid. Kita bareng-bareng merojaah. Nanti kalau Akang salah nggak apa-apa, tegur aja gitu. Kita sama-sama belajar aja ya. Oke, untuk ini satu PPT namanya tajwid. Nah, kalau ini akan judulin Jazariyah ya. Soalnya akan pakai buku kitabnya, kitab Jazariyah. Ngacunya ke sana. Kok ini nggak bisa di Oke. Nah, jadi di tajwid itu atau di kitab ini tuh kita bakal belajar pengertian, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf, sama sifatul huruf, sifatnya huruf. Nah, kebetulan dari tim tuh di kurikulum tuh nggak ada ini nih, nggak disediain di sama kurikulum tuh makharijul huruf sama sifatul huruf. Jadi sifatnya tuh sunnah gitu. Jadi sebenarnya menurut Akang ini sih yang penting makhraj sama sifat gitu. Kan sifat tuh kebagi dua ya. Ada sifat lazimah sama aridoh. Jadi sifat aridoh tuh yang kayak idhar, idgom. Nah itu tuh aridoh. Sebenarnya itu tuh apa? Ada yang lebih wajib dari ngapalin idhar, idgom, yaitu sifat lazim. Namanya kan lazim ini. Jadi itu. Tapi ya kita ikutin aja ya kurikulum yang dibuat. Akan juga ngikut aja gitu. Terus nanti ya kita bakal belajar tafkhim sama tarkik. Mad nih yang bab yang paling panjang, nun sukun dan tanwin hari ini dan sebagainya. Oke, mungkin kita ke pendahuluan dulu nih. Ini nih, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Ini akan sempetin di awal biar kita tahu baseline-nya nih, kita tuh mau kemana gitu. Biar kita nanam dulu bibitnya gitu. Nanti sisanya kita tinggal siram-siram gitu kalau ibaratnya tuh. Gitu. Itu Arabnya ya, bisa dibahas aja. Lama kalau dibahas satu perkata. Next. Nah ini kita masuk ke sifatnya menggunakan tajwid. Jadi sebenarnya belajar teori tajwid itu fardu kifayah ya. Jadi ini belajar yang ini wal akhru bi tajwid. Nah itu tuh sebenarnya fardu kifayah. Yang fardu ainnya apa? Yang semua orang harus bisa tuh yaitu menggunakannya gitu. Tahu ilmunya, jadi tahu teorinya mah itu belakangan gitu. Tapi
prakteknya itu wajib gitu. Semua orang harus bisa kalau prakteknya. Cuman Akang tuh bingung ya. Dari teori sih gini ya. Tapi kan kita kalau nggak tahu teori tapi bisa praktek tuh asa aneh gitu ya. Nah mungkin itu kita skip dulu kenapa bisa gitu. Nah ini ada ini malam yujawidil corona asimu. Jadi barang siapa yang tidak memakai tajwid maka berdosa. Nah berdosa ini tuh dibagi-bagi lagi para ulama tuh beda pendapat gitu. Jadi ada yang bilang wajib banget. Jadi yang nggak pakai tajwid mau yang nggak bisa mau yang bisa mau yang tahu mau yang nggak tahu itu dosa gitu. Terus ada yang sunnah. Nah kalau sunnah ini tuh artinya nggak pakai nggak apa-apa tapi pakai bagus gitu. Itu ada ulama yang bilang sunnah. Ada juga yang merinci. Nah kalau ini tuh yang lebih kuat argumennya. Jadi yang merinci ini tuh kayak gimana? Misalnya nih, yang udah tahu, maka ya wajib ya, otomatis kalau udah tahu tapi nggak pakai tajwid, nggak diaplikasiin, nah itu jadi dosa dia. Tapi kalau yang tidak tahu mah, ya nggak apa-apa gitu, tidak dosa. Tapi dalam tanda kutip, tetap harus belajar gitu, jangan seenak-enaknya gitu. Nah ini yang wajib juga didetail lagi, nah makanya judulnya merinci, ini rinci banget nih. Makhraj tadi yang di awal ya tempat keluar huruf sama sifat lazimah ini wajib pakai banget pakai sekali itu wajib banget sekali. Soalnya apa? Ibaratnya gini, kalau makhraj itu bagaikan sayap, sifat tuh bagaikan kaki kalau di burung tuh. Kebayangkan ya, kalau burung tanpa sayap nggak bisa terbang kan ya. Nah gitu. Tapi kalau burung ada sayap tapi nggak ada kaki, waktu mendarat nanti tikusruk kalau bahasa Sunda kayak nyungsruk gitu. Nah itu ibaratnya makhraj sama sifat tuh nggak bisa dilepasin gitu. Jadi alangkah baiknya sih belajar ini pada awal-awal tuh. Tapi kita jadiin itu sunnah kalau nanti ada waktu kita ke makhraj sama sifat deh. Kalau ada ya insya Allah. Nah sifat arido ini kalau nggak tahu nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya tuh izhar, idgham, iqlab itu tuh kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi ini ya tanda kutip tetap harus belajar gitu. Jadi yang wajib, terus wajib banget sekali itu tuh makhraj sama sifat lazimah. Sifat lazimah tuh kayak bedanya sa sama so gitu kan ya. Terus ada za, ada ja, ada za gitu. Itu tuh cara bedainnya gimana? Makhraj sama sifat gitu. Ini nih buat landasan dasar. Sifat memakai tajwid itu intinya wajib. Nah, wajibnya bagaimana? Ini di layar gitu. Di next, kenapa itu tuh? Mau nanya dulu kan. Oh, enggak. Boleh. Jadi kayak sifat lazimah tuh kayak apa namanya? Precise-nya kayak baca cara membaca ya, cara baca huruf Arab ya. Gini, jadi ya mungkin kita masuk dikit ya. Makhraj itu ada 17 tempat keluar tuh. Ada kelihatan nggak ya? Di sini, di lidah, di mana. Nah itu makhraj. Kayak anatomi lah, anatomi gitu. Oh, tahu-tahu makhraj itu kayak apa namanya? Kalau di linguistik tuh gimana lidah bergerak gitu ya. Nah gitu. Kalau sifat tuh fisiologinya lah. Jadi kan ada makhraj ini contoh tak sama to itu tuh sama. Tapi kalau to itu lidah belakangnya ke atas. Nah ini tuh sifatnya tuh isti'la, jadi naik ke atas lidah belakangnya. Kalau tak lidah belakangnya tetap di bawah tak gitu. Tapi kalau to itu lidah belakangnya harus ke atas. Nah gitu. Tapi sama makrosnya tuh sama di ujung lidah ketemu gigi sari atas tuh. Nah ini mungkin kayaknya kalau mau nambah pertemuan bebas sih kita bahas nih. Soalnya makro itu 17, sifat itu 17. Nah kayaknya kalau satu pertemuan kayaknya kalian bakal utah ugar ya karena muntah gitu ya takutnya. Kayaknya perlu
meet yang lebih dari satu, kayak kalau mau bahas makhraj sama sifat gitu. Kebayang nggak buat makhraj sama sifat itu? Banyak. Oh, yang Nah, gitu. Ada lagi mau ditanyain dulu? Sebelum di next. boleh next. Itu saja. Oke, next. Ini nih, kenapa diwajibin? Soalnya ini. Jadi, li'annahu bihal ilahu anzala. Allah tuh melalui perantara malaikat Jibril nurunin ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pakai tajwid gitu. Jadi dituruninnya juga pakai tajwid gitu. Jadi ya otomatis itu juga harus pakai tajwid gitu. Lalu Al-Quran dari guru kita dari nenek moyang ya sampai ke Uyut gitu, sampai ke kita juga dengan tajwid gitu. Makanya kenapa tajwid diwajibin, sifatnya wajib gitu. Nah, gitu sih. Soalnya kan Angzala ini kalau bahasa Arab ya, kalau ini tuh dua, ada alif berarti Angzala panjang dua, itu tuh diturunin secara tulisan ataupun lisan memakai tajwid gitu. Gitu. Oke, udah sih. Ini penjelasan kenapanya. Dua, kenapa diturunin? Pertama karena Allah nuruninnya gitu. Terus karena Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Terus dengan tajwid juga ini nih jadi hilyatu. Jadi kalau ada yang nama hilyah itu tuh penghias ya. Hilyatu tilawati, jadi penghias tilawah gitu. Tilawah tuh apa? Kalau tilawah tuh kayak kita biasa tadarus gitu, baca sendiri, ngadaras kalau bahasa Sunda mah. Terus wazinah juga membaguskan. Tapi ini wazinatul adai. Kalau ada tuh talaki ke guru ya, kalau di rumah masing-masing ke guru ngaji. Nah itu tuh kita lagi ada, kalau lagi maca satu-satu gitu ke guru, nah itu ada. Kalau tilawah tuh macanya sendiri gitu, tadarus biasa perorangan. Nah ini wal qiraati ini lebih umum, jadi bisa kitab yang berbahasa Arab gitu. Tapi yang wajib tuh Al-Quran ya, yang pakai tajwid. Kalau hadis gitu boleh dilepas tajwidnya gitu. Jadi menjadi penghias dalam membaca baik di hadapan guru atau sendiri. Kenapa kita harus pakai tajwid itu? Next, ke definisi. Tiga bait tuh udah kita bahas. Kita masuk sekarang ke definisi tajwid. Jadi kan kita udah bahas nih landasannya kenapa sih kita harus pakai tajwid. Nah ini tajwid itu definisinya memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Hak itu seperti sifat hakoha min sifatin. Nah ini jadi sifat itu tuh masuk ke hak, makhraj itu tuh ke hak. Nah sifat kan kebagi dua gitu. Terus mustahaknya jadi kayak kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis gitu. Ini hak huruf, jadi makhraj huruf dan sifatul lazimah huruf ya yang lazim, bukan yang aridoh. Gitu. Ini definisinya simpel. Intinya memberikan setiap huruf hak dan mustahaknya. Jadi huruf juga ada hak gitu. Gak cuma manusia. Oke, lanjut. Definisi selanjutnya mengembalikan huruf kepada aslinya. Aslinya apa? Ini balik lagi ya ke makhraj. Jadi kalau makhrajnya di situ ya harus di situ, aslinya di situ, jangan dipindahin kemana-mana si huruf tuh. Gitu, jangan dipindahin makhrajnya di tenggorokan dipindahin ke bibir gitu. Nah itu menyelewengkan definisi tajwid ya. Terus walafdu fi nadhirihi kamitslihi. Nah ini nih yang kebanyakan orang yang udah udah memumpuni gitu ya membaca Al-Quran. Kadang tuh definisi yang ini nih yang agak kelewat, mengucapkan huruf yang sama diucapkan dengan sama. Maksudnya tuh gimana? Contoh kan ada mad tabi'i ya, ada mad tabi'i itu tuh panjangnya 2 harokat. Nah ada yang waktu kita ambil contoh aja di Bismillah aja ya. Misalnya ada yang bilang
Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya itu udah benar, cuman mad tabi'inya yang satu panjang, yang satu pendek gitu. Contohnya di gunah, akan juga masih belajar sih kalau gunah ini suka kelewatan. Contohnya di surat Al-Hab, fi jidha hablum mim masad. Nah, kadang ada yang suka hablum mim masad. Hablum mim masad. Mim yang pertama tuh benar 2 atau 3 ya, guna. Tapi mim yang ke selanjutnya tuh agak pendek tuh. Nah, itu tuh sebenarnya harusnya sama gitu. Jadi dari awal baca, dari ta'awud sampai shadakallah, apa yang kita baca itu harus sama. Misalnya kalau matabi'i, ya terus sama 2, 2, 2, 2, 2. Kalau gunah 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 gitu. Atau 3, 3, 3, 3, 3 gitu. Nggak boleh di awal-awal baca karena semangat 2, 3 gitu. Di akhir udah males 1, malah nggak ada gitu. Nah, itu definisi walafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi huruf yang sama harus diucapkan dengan sama pula gitu. Jangan sampai ada yang berat sebelah kan. Kebayang ya kita punya tangan kanan lebih panjang, kiri lebih pendek, nggak enak kan ya. Nah, tajwid juga gitu mengurusnya si huruf ini. Harus sama setiap huruf tuh, nggak boleh beda. Panjangnya harus sama, pendeknya harus sama gitu. Nah, terkait tingkatan membaca tuh kan ada 3 ya. Ada yang membacanya tuh, Akang lupa nggak tulisan di slide, pakai ucapan aja ya. Jadi ada yang hadar tuh, yang cepet hadar tuh, kayak kalau kita murojaah kayak biasanya suka hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu tuh panjangnya harus sama gitu. Kalau mau di tahqiq yang pelan banget, kayak yang suka kita dengerin anak-anak, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tahqiq. Jadi pelan gitu ya, temponya bukan suaranya. Terus ada yang tadwir yang pertengahan, itu normal-normal aja gitu. Nah, semuanya itu mau baca pelan, pendek, panjang, pelan, cepat, atau tengah-tengah, itu harus tartil, mau dimanapun juga ya. Harus tartil. Soalnya dalilnya udah pada tahu kan ya. Ya, bentar nih ada chat. Ya, itu dalilnya udah pada tahu kan ya, surat Al-Muzammil gitu. Waratilal Qur'ana tartila. Oke, di next. Nah, ini tips dalam membaca yang menggunakan tajwid. Itu tuh harus mukammal, jadi harus kamil. Jadi tadi makhraj, sifat, dan sebagainya, hukum-hukum yang lain tuh harus diterapkan gitu. Tapi jangan takaluf. Takaluf tuh kayak gimana? Melebihi batas kadarnya. Jadi misalnya mad wajib dibaca 10 harokat saking khusyuknya gitu. Misalnya mad wajib tuh contohnya di wajah amin aqsal. Nah, itu tuh kadang ada wajah amin. Nah, itu kepanjangan. Nah, itu takaluf melebihi batas kadaran. Jadi yang harusnya 2 jadi 2,5 atau 2/4 gitu. Bil lutfi. Jadi nah ini bil lutfi fin nutaqi. Jadi harus latif. Nah, harus lembut gitu. Soalnya kan membaca Quran tuh bagusnya dihiasi dengan suara yang terindah gitu, yang lembut dan halus. Tapi itu bukan nomor 1 ya, suara tuh. Yang penting benar dulu. Terus jangan ta'assuf. Nah, kalau tadi kan takalluf, kalau sekarang ta'assuf. Kalau ta'assuf ini tuh mengurangi yang harusnya 5 jadi setengah gitu. Atau 4,5. Contohnya bisa di mad arid disukun.
kebanyakan tuh ada yang kurang gitu, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kan ada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi gitu. Kalau mad arid itu sama dengan mad jaiz panjangnya ya. Nanti kita lebih detailnya di mad, bab mad. Itu takaluf sama tangasuf ya bedanya. Harus lembut gitu, nutki. Oke, next. Nah, ini tips nih. Kata ini nih penulisnya. Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari. Katanya tuh, kata beliau, tidak ada perbedaan siapa yang mengamalkan tajwid dengan yang enggak mengamalkan, kecuali dengan mengulang-ulang bacaan. Jadi nggak ada bedanya orang yang udah pro, yang udah tahu teori, sama yang masih awam gitu ya. Nggak ada, kecuali dengan mengulang-ulang bacaan. Jadi misalnya udah pro, udah tahu teori, tapi nggak ngebaca, nah itu tuh sama aja kayak yang nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau yang awam tapi mengulang-ulang, nah itu termasuk telah mengaplikasikan tajwid gitu. Ini Arabnya walaysa bainahu, dia tuh ini yang mengamalkan tajwid, wa baina tarkihi, yang meninggalkan tajwid, kecuali dengan mengulang-ulang gitu. Oke, buat pembukaan kayaknya udah deh. Nah, sekarang masuk ke nun mati sama tajwid. Sebelum ke sini ada yang mau ditanyain dulu? Sudah berapa menit kita? Baru 15 menit. Seperti tidak. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke nun mati sama Dari tadi itu tajwid. ada tulisan Arabnya itu ada artinya kan? Ada ya. Masalahnya. Ini tuh ini ya. Ini artinya yang ini aja deh. Ini tuh ada artinya. Cuman ini akan tulisnya intisarinya gitu. Bukan ini artinya secara gamblang ya, intisarinya gitu. Sebenarnya ada artinya. Di sini nih kalau kalian mau baca, nah, di sini akan ngambilnya di sini. Ini artinya. Gitu. Tapi harus ada penjelasan sih. Soalnya ini kayak sajak gitu. Jadi kan sajak tuh ada mengandung makna tersendiri gitu. Jadi kalau baca sendiri tuh agak bingung gitu. Harus ada ngejelasin gitu. Tadi akan balas chat dulu. Oke. Bentar. Sekarang tuh ini lagi pendidikan lanjut di divisi khusus Asyifa. Nanti kalian tahu. Karena kan gak boleh promosi. Oke, lanjut. Ini hukuman non mati ya kalau mau diartiin. Hukum tanwinin, jadi dan hukum tanwin, wanunin dan hukum nun, yulfa itu terbagi menjadi idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ini yang 4 yang mungkin dari kalian udah tahu kan ya. Mungkin kita review aja. Sebelum ke sini, akan mau searching dulu nih. Akan mau kayak ini nih kunci mempelajari hukum nun mati sama tanwin. Kita pelajari dari makhraj huruf nun. Kelihatan kan ya? Kita cari di gambar. Nah, ini nih makhraj huruf nun. Ini deh yang banyak. Nah, lihat nih. Nun. Nah, di sini nih.
Ini tuh sebenarnya agak dalam, agak atas ya, jangan di dekat gigi, tapi agak atas dikit. Nah, kuncinya tajwid hukum tanwin sama nun mati itu di sini, di huruf nun. Semakin jauh dari sini, maka semakin jelas nunnya. Kalau deketan, itu tuh bakal melebur gitu. Itu konsepnya hukum nun mati sama tanwin. Ada izhar. Nah, kalau kalian tahu izhar keluarnya tuh semua hurufnya tuh di tenggorokan. Nah, ini intermezzo dulu aja ya. Ini nun tuh di sini ya, mau ke bibir di atas itu izhar di tenggorokan. Kebayangkan ya jauhnya. Nah, makanya kenapa izhar dibaca jelas gitu, saking jauhnya. Jadi karagok itu kalau mau dimasukin. Ini nih, kita ambil yang dekat. Ro, nun sama ro, itu dekat banget tuh. Nah, di hukuman apa? Idgham, memasukkan. Kenapa? Karena hurufnya tuh deketan gitu. Jadi, itulah kalau kita tahu makhraj sama sifat tuh agak ngebantu gitu. Ngebantu buat selanjutnya. Nah, ini ro tuh idgham. Jadi, ketika nun mati bertemu ro, itu tuh saking dekatnya ya udah dimasukin jadi mir, bukan min ro gitu. Saking dekatnya jadi mir. Beda dengan man mana kan di sini di tenggorokan gitu. Nah, ini nih gambarnya. Nanti tapi kita tidak jelasin dulu ya. Takut melebar, kita balik dulu. Itu konsepnya. Apalin dulu makhraj huruf nun minimal gitu. Udah tahu? Oke, kita lanjut ke pembagian. Ada izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Izhar artinya jelas, idgham memasukkan, iqlab mengganti, ikhfa menyamarkan. Next kita perinci lagi ini. Izhar fa'inda harfil halqi. Nah, ketika huruf halq maka izharkan gitu. Ini tuh baitnya gini. Ketika huruf halq tuh apa? Huruf tenggorokan. Jadi diizharkan, dijelaskan bacanya. Kepencet. Dijelaskan gitu. Dijelaskan tuh nunnya ya. Si nunnya tuh nggak boleh digunah. Nggak boleh digunah teuing. Tetapi tetap ada nun. Soalnya kan nun tuh sifatnya ke khaisyum dulu, ke tenggorok, ke hidung dulu kalau nun sama mim gitu. Nah, ini nih. Aduh, nyerebet wae ya ke makhraj. Pokoknya izhar tuh ada 6 hurufnya. Hurufnya tuh huruf tenggorokan semua. Makhraj tenggorokan itu tuh dihukumi huruf izhar. Huruf apa aja? Ada hamzah, ha. Nah, ini tenggorokan bagian bawah. Ada ha sama a, ain atau a. Itu tenggorokan bagian tengah. Goin atau go sama kho itu tenggorokan bagian ujung gitu. Apa ya ini? Pokoknya mah dibacanya jelas gitu. Ngapalinnya paling hamzah, ha, ain, goin, he, kho gitu. Atau kalau dalam kitab lain tuh kan ada dinyanyiin tuh kayak hamzun fahaun summa ainun ha'u mumalatani summa goinun kho'u. Itu kalau di kitab lain tuh. Tapi kita mah apal praktek dulu aja ya. Jadi ada 6 gitu. Ada hamzah, ha, kho, ain, goin gitu. Contohnya, next. Nih contohnya. Nun ketemu a, man, mana? Man, jadi nunnya tuh harus ada dengung dikit ya. Soalnya dengung tuh udah ciri khasnya nun. Tapi dikit ini mah jangan kayak gunnah asli ya. Jadi man mana, jangan man amana, man amana, man amana. Jadi jangan terputus tapi ada dengung dikit ya. Man amana, man amana. Kalau ha ini min hadid, min hadid. Atau kho man khoffat, man khoffat. Nah, ini nih.
sifat kepake nih. Ada khofat, ada itu sifatnya gitu. Terus ada ain, min alaq, min alaqin, min gilin, man huwa gitu. Ini prakteknya gitu. Coba ada yang mau coba nggak? Gitu. Gampang, ini gampang banget sih. Tapi bukan coba ini. Boleh. Baca deh, bukan coba baca. Coba. Ini ada 4, siapa yang masuk? Oh, ada Kang Firgi. Oke, boleh. Man amana min hadid, man khaffat min alaq, min gilli, man huwa. Ya, udah benar, gampang ya. Ini masih gampang. Ini bukan ayat Al-Quran, ini bahasa Arab general ya. Oke. Adif mau nyoba? Bukan nyoba, mau baca? Boleh Kang, boleh. Boleh. Nah, mungkin mana min hadid, man khaffat min alaq, min ghillin, man huwa, Oke. man huwa. Alhamdulillah udah pada bisa. Tapi nanti ya kalau udah diterapin di Al-Quran tuh sekarang terkadang suka bingung juga. Nah ini jangan sampai di kayak alham ya. Jadi suka ada yang baca alham. Jadi belum tuntas huruf udah dilepas si lidahnya. Jadi agak le gitu alham. Nah ini juga sama nun atau ro, man jangan lepas dulu man atau min gitu. Pokoknya min kelarin dulu napasnya baru lepas si lidahnya. Jangan napas masih keluar, lidah udah lepas gitu. Jadi ujung-ujungnya keluar jadi min al atau ar gitu. Nah jadi re. Nah gitu. Itu kalau udah praktek ya ke Al-Quran. Lanjut, gampang ya huruf idhar. Lanjut ke huruf idgham. Nah ini wadagim dan idgham kan filami warro, huruf lam dan ro ini. Lam dan ro. Labi gunnah lazim, jangan pakai gunnah. Jadi ada hukuman nun mati dan tanwin namanya idgham. Nah idgham itu ada 6 memasukkan. Tadi ya nun sama lam sama ro itu dekat intinya makhrajnya. Jadi kenapa dimasukkan tuh gara-gara dekat. Nah yang 6 ini tuh dibagi menjadi 4 sama 2. 4 tambah 2, 6 kan ya. Nah ini yang bila guna mungkin teman-teman udah pada tahu. Bila guna tuh ada lam sama ro yang tanpa guna. Jadi contohnya nggak ada di sini. Next. Nah ini contohnya. Miladung mirrobbikum. Nah ini langsung gitu ya. Kayak nggak dianggap sinunnya tuh. Langsung masuk. Karena saking dekatnya. Mirrobbikum. Miladungka. Ini mau dicoba lagi atau di skip aja nih? Saya sih sambil ngucapin sendiri kan. Oh, oke. Oh ya benar-benar. Diucapin ya, diucapin sendiri ya. Nanti di akhir ada ini deh kok praktek kita. Ini teori dulu aja. Benar-benar setuju. Ucapin dulu sendiri ya sekarang, nanti di akhir kita bareng-bareng yang surat itu langsung masuk ke Al-Quran. Nah ini tadi kan udah 2 tuh, lam sama ro. Nah sekarang 4 lagi. Yanmu disingkatnya tuh. Atau kalau 6 yarmaluna gitu. Kalau 6 yarmaluna. Kalau 4 yanmu ini atau lamro yang tadi. Kalau ini pakai guna. Hafal ini? Udah hafal? Atau di SS dulu mah enggak? Gitu. Kalau udah kita next. Pokoknya
idgham tuh ada 6, ada 4, ada 2. Yang 2 tuh nggak pakai guna, yang 4 yang ini pakai guna. Nah, ini contohnya. Dan Gimana, Dimas? enggak, belum di mute. Dulu ngapalinnya Yanmu sama lari. Oh ya, Yanmu sama lari. Benar, bisa. Nah, terkadang tuh gini nih, kayak yang kolot nggak tahu singkatan. Yanmu sama lari. Yarmu, jadi bacanya agak dengung dikit. Dengungnya tuh nggak sampai dengung yang nun ya. Jadi kayak famaya. Jadi jangan famaya mal, tapi famaya mal. Itu agak ditahan. Masukin ke hidung. Kalau ini in nafaati. Surat apa ini? In nafaati zikro. Nah, itu. Surat apa tuh? Lupa. Pokoknya inna ditahan, agak tahan. Ini sama juga mimnya, sama juga mim. Kalau juga sama miwa. Jadi jangan sampai nerobos gitu tanpa guna. Kayak miwali. Nah, itu kurang. Atau mimma. Atau ini famayyamal. Famayyamal kan kalau cepat tuh famayyamal, tapi harusnya akan juga masih belajar. Suka lupa nggak dipakai ini gunanya. Jadi famayyamal itu. Famayyamal ditahannya agak lama. Yanmu sama lari. Next, terakhir ini nih. Wal qalbu. Ini gampang. Ba hurufnya. Tadi itu guna tuh memasukkannya, definisinya. Memasukkan satu perkara ke perkara lainnya gitu. Jadi memasukkan kalau secara bahasa. Kalau iklab secara bahasa, qalbu menggantikan juga. Qalbu suka membulak-balik hati gitu. Qalbu. Ini berasal dari qalaba. Jadi mengganti apa? Nun sama mim. Nah, buat bacanya tuh akan diajarinnya gini. Ada yang bilang bukan, dan itu ikhfa syafawi, dan ini sama-sama ya. Jadi contohnya gini nih. Langsung ke contoh aja ya. Ini kan suka ada ini nih, ada tanda mim gitu. Kan mengganti ya nun sama mim. Jadi bacanya tuh bukan mim, lihat nih bibir akang. Jadi jangan bukan mim, bukan ke mim, pure mim gitu ya. Tapi ada yang bilang setengah gitu, setengah hampir ketemu si bibir itu. Jadi mim mim. Jadi nggak rapat banget kayak mim, nggak gitu. Tapi mim di. Jadi mim ada jarak, waktu baknya baru nempel gitu. Itu satu. Ada juga pendapat lain yang bilang ketemu tapi nggak ditekan gitu. Mim di ketemu bibirnya waktu mimnya. Mim, nah itu ketemu tapi jangan ditekan. Kalau ditekan itu salah bacanya gitu. Jadi mim, kalau Kang pakai yang nggak nempel sih. Bisa pakai yang nempel, nggak ditekan, atau enggak yang agak jarak dikit gitu, ada agak jarak dikit yang nggak nempel gitu. Contohnya mim ba'di atau mim ba'di. Jangan sampai mim ba mim mim sampai rapat banget gitu. Mim mim ba'di gitu. Jangan sampai rapat banget. Kebayang. Jadi ini iklab kebanyakan sih salahnya dari bacanya aja gitu. Kalau tahunya mah udah pada tahu gitu. Ada dua, jangan ada yang nggak rapat, ada yang rapat tapi nggak ditekan gitu. Cara baca iklab. Lagi-lagi ini dibalikin ke kitab Jazariyah yang lagi dibahas ya. Gitu. Terus terakhir, ini ikhfa. Pokoknya kalau kalian udah hafal idhar, idgham, ikhfa. Nah, idhar, idgham, iklab. Nah, ikhfa bakal
ketalan lah gitu. Hurufnya ada 15 paling panjang. Kalau di bait yang lain tuh ada yang sifdatana kam jadasya sungkor sama dem toyiban zidifitukon lo 5. Ada yang digituin, ada yang di satu-satu kayak ta, sa, terus ja gitu. Pokoknya ini tuh huruf ikhfa tuh nggak jauh banget, nggak deket banget. Nah makanya disamarin si nunnya tuh. Gitu. Contohnya ini ada 2 huruf ko sama ka gitu. Ko sama ka. Ini ko sama ka ini hampir dekat makrojnya gitu. Greget pengen bahas makro cuman kita beda kurikulum. Ming kibali, ming kibali, ming kuli. Nah ini ikhfa kalau kan ada pembagiannya sebenarnya. Ikhfa itu ada ikhfa yang dekat, ada ikhfa pertengahan, ada ikhfa jauh. Nah itu dibedainnya berdasarkan makhraj, balik lagi. Pokoknya sementara ini kalau hafal makhraj huruf nun, nah itu bakal tahu kenapa ikhfa dibacanya dengung gitu. Mingki balik. Jadi ada dengung-dengungnya tuh kalau ikhfa abad ya jauh ini kok tuh agak lama kalau nggak salah tuh ya. Jadi kayak ming balihi. Kalau bedanya sama mangja. Mangja jadi agak dekat, agak pendek. Kalau mangja, kalau kof sama kaf itu agak jauh. Ming balihi gitu. Itu balik lagi ke akhraj. Kenapa yang kok panjang, kenapa yang ja pendek? Soalnya ja lebih dekat ke nun gitu. Jadi agak pendek. Dengungnya ya, dengungnya. Dengung sama samar. Samarnya jadi gitu cara baca. Oh ya BTW ini contohnya akan ambil dari Google Image ya. Takutnya kena copyright akan kasih tahu di sini. Oke, udah kelatihan nih. Wait. Nah ini latihan tadi ada yang nanya dulu kan? Seperti sudah jelas. Udah jelas ya. Refreshing memori SD. Insya Allah jelaskan. Insya Allah. Jelas. Ini tuh akan pakai Zoom ini, BPM. Gitu, tadi ada yang masuk gitu. BTW ya, intermezzo aja. Iya, ini Zoom BPM. Jadi bukan Zoom akang ini. Zoom instansi. Oke, kalau udah pada jelas, kita lanjut ke latihannya. Latihannya ini surat Atin 1-8. Paling yang kita tekanin tuh pertama tadi yang walafdu fi nadhirihi kamithlihi ya. Panjang, pendek, kalau udah ta'ud sampai sodakolah harus sama. Misalnya wati ini wazaitun, watu risini, jangan watu risiniin gitu. Ada panjang tuhnya, tapi di sini t-nya iya agak pendek gitu. Itu pertama yang ditekanin. Terus tadi yang hukuman nun mati sama tanwin kayak ini tuh. Ini akan sengaja sih pakai yang ditandain biar agak gampang. Udah ini insan cuma 1 deh. Oke, terus sama apa ya tadi tuh? Ya itu pokoknya mah udah pada tahu pokoknya praktek kita mah jangan teori. Tuh, oke. Mungkin akan baca dulu ya. Mungkin kalau dari teman-teman mau koreksi bacaan Akang kurang apa gitu. Boleh ya. Kang juga masih belajar. Mulai dari Akang nanti selanjutnya kalian.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Oke, tadi akan ngerasa ada yang salah tuh. Kalian ngeh nggak? Ada akan salah. Ngeh nggak? Ini bukan disalahin ya, tapi beneran salah gitu. Nggak terlalu kedengeran kan? Kurang sih. Iya. Oh, kurang kedengeran? Nggak, kurang. Ya, maksudnya, nggak nyadar mana yang salah. iya. Oh, kirain tuh kalau kurang kedengeran akan pakai headset nih. Ini di sini. Di sini nih akan tuh tadi safilinnya tuh panjang di antara yang lainnya tuh. Kalau takwim akan coba usahain pendek, mamnun sama maksudnya bukan pendek. Tadi safilin itu agak panjang tuh, berapa ya, 2 harokat gitu. Itu, nah itu tuh harus teliti gitu. Kan akangnya masalah tuh kan ya. Nah ini tuh pokoknya yang ngebedain itu tuh kan tadi yang praktek terus buktinya akan masih salah nih. Boleh mungkin sekarang mau siapa nih? Mau Dimas atau Arif? Sweet. Oke. Kertas penting, Mbak. Kertas udah nih. Nah, belum. Udah, Arif Sokrip. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Mantap. Akan juga nggak ngeh nih salahnya di mana. Nggak ada berarti, anggap nggak ada. Soalnya jujur emang nggak ngeh. Boleh mungkin dari Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul Oke. Overall udah bagus, tapi boleh akan komen. Silakan. Takut ini akang tuh kalau ngomen gitu takut sakit hati gitu. Boleh ya, boleh. Apa kan?
Gitu. Paling di sini di insannya tuh kan tadi gunah, ya ada gunah dikit sama di anginnya ada kepanjang gitu. Jadi khalaqna Gitu. insana fi gitu. Ingnya tuh khususnya di tanwin sama nun mati dulu ya. Insan gitu. Sama di sini tadi kan 1,5 harokat gitu. aku nggak tahu sih kadarnya berapa. Takut salah. Pokoknya mah agak panjang gitu ingnya gitu. Terus sama run. Nah, runnya tuh ada ada dengung dikit. Ajarun goiru. Jangan ajarun kayak nun kita kayak ngobrol misalnya Gunah. ngobrol pakai N kita apa ya contohnya? Mana 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 atau Anton Anton. Nah, Anton biasa kan ya. Nah, kalau pakai bahasa ada dengung dikit Anton gitu. Anton sama Anton gitu. Jadi ini juga ajarun goiru. Agak dikit banget, nggak banget banget sih. Pokoknya ada dikit lah. Ajarun goiru. Jangan ajarun goiru. Ajarun goiru. Dikit Ajrun ghairu. gitu. Ghairu. Buat yang lainnya belum kita bahas sih. Sementara kita fokus di hukuman nun mati sama nun mati sama tanwin gitu. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu atau request mau apa gitu di surat ini? Kang, mau nanya Kang. Hmm. Biasanya kan kalau yang membaca indah gitu Kang, biasanya kalau tilawat-tilawat gitu kan, tilawat Al-Quran yang biasanya kita dengerin itu kan. Biasanya kan kadang-kadang ini juga, apa namanya, temponya bisa bukan tempo, kayak panjang pendeknya berbeda gitu Kang. Kadang-kadang kayak di ayat ini, gara-gara mungkin kayak ada sesuatu yang itu bisa dipanjangin gitu. Itu gimana Kang? Itu ya apa? Kiroat ya, kiroat yang Oh itu iya, yang kiraat ya. lomba-lomba. Ya. Nah, ini tuh mungkin ya agama husnuzon aja. Itu tuh pakai tingkatan nada yang bukan tingkatan nada, tingkatan kecepatan yang tadi tahqiq, jadi pelan-pelan gitu. Jadi kan jadi kalau pelan-pelan berarti otomatis panjangnya juga harus agak panjang gitu. Kalau misalnya cepat, nah itu sebenarnya akan nih misalnya contoh pakai lagam yang cepat misalnya Bismillahirrahmanirrahim, beda kan ya sama yang tadi. Nah itu tuh pokoknya konsistennya tuh berdasarkan ta'ud sampai sodakollah gitu. Kalau misalnya kita sila sekarang ta'ud sama sodakollah tuh pakai yang cepat. Nah terus ke beberapa menit kemudian kita ngobrol dulu, apa makan dulu, baca yang pelan. Nah itu panjang pendeknya beda kan ya, antara yang awal sama yang udah makan gitu. Yang penting itu selama ta'ud sampai sodakollah tuh panjang pendeknya sama gitu. Gitu. Kalau Oke. yang kiroah itu tuh sebenarnya Kang juga nggak tahu sih, tapi kan mayoritas tuh ada gitu ya. Ada yang di berbagai negara juga ada yang ngejalanin lomba kiroat. Kayaknya karena ilmu Akang nggak jauh itu masih pendek, ya Akang husnuzon aja gitu. Selama ta'ud sampai sodakolonya itu sama panjang pendeknya ya masih nggak apa-apa gitu. Oke. Kasih Kang. Mau nanya dulu, Dimas ada yang tanyain? Sebenarnya tidak. Ini mah tiba-tiba saya kayak dapat pencerahan, yaitu ini mah seperti kedokteran ya. Jadi untuk lancar harus ada koas alias praktek. Betul. Ya kan tadi yang ngebedain tuh diulang-ulangnya gitu kan, kayak praktek kita praktek sekali kayak suturing gitu ya, suturing ngejahit hari itu bisa cipel ya, tapi kalau gak diulang-ulang nanti tetap aja gitu.
hilang kemampuannya. Kayak koas benar-benar. Analoginya benar-benar. Itu. Udah, ini ada satu lagi sih, satu ayat. Ada lagi sebelum next nih ditanyain? Gak ada ya? Gitu. Oke, ini next. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti kita belajar wakaf dan ibtida ya. Ini ngalangin. Gimana caranya berhenti sama memulai, tapi kita gimana, skip bebas aja, setelah kalian mau berhenti di mana, bebas. Pokoknya ini suratnya agak panjang gitu. Tekenin di hukuman nun mati sama tanwin dulu kalau sekarang. Sisa-sisanya nanti kita bahas satu-satu di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin Akang dulu seperti biasa. Nah ini nih, mungkin udah tahu kali ya. Sebenarnya kalau di tengah ayat tuh boleh nggak pakai bismillah, tapi kalau mau boleh, kalau nggak apa-apa. Yang wajib tuh ta'udnya kalau di tengah. Oke, bentar ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Aduh, nanggung ya nadanya. Oke, nggak apa-apa. Ini BTW ini tuh panjang ya, Ibrahim. Bukan Ibrahim. Penulisan doang. Boleh. Di next tadi Arya duluan. Bukan Dimas dan Arif ya yang duluan. Sekarang Dimas duluan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alnal baita masa. Silakan. Ini itu notifikasi sekarang. Wa ij'alnal baita masabatal linnasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhirra baitiya lit ta'ifina wal akifina warruka sujud. Paling di sini aja sih, yang lainnya udah benar. Ini udah di sini. Amnawat, jadi ada guna dikit. Amnawat. Nah, tadi kalau di sini udah benar kok. Mim mako udah ditahan tadi. Paling di sini aja, yang wow. Amnau gitu. Sisanya kita bahas di hukuman yang lain gitu. Oke. Untuk kelancaran mah latihan terus aja ya. Iya, kayak pokoknya tadi kuncinya yang baik tadi aja terus-terusan gitu. Oke. Nanti juga lancar sendiri kok. Boleh? Bukan Arif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي
للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Adzim. Ini nggak tahu Akang yang sok-sokan, nggak tahu kenapa, nggak tahu apa ya. Kayak ini di sini kurang satu harokat gitu. Akhirnya gila gitu. Kurang ini udah 5, ini 4 gitu. Kayak kerasanya gitu. Tapi itu mah rasaan kali ya, perasaan doang. Udah ini sih, udah bagus, udah agak panjang. Tapi mungkin kalau nah di sini nih akan tekanin di kalau ketemu meme ya kita review nih. Ini hukumannya apa nih kalau ketemu meme? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah. Kalau ketemu wa Bigunnah. bigunnah juga ya. Nah jadi ini meme tuh sifatnya udah gunnah. Itu apa baiknya tuh? Menggunakan miman sama ya pokoknya gitu. Pokoknya sifatnya tuh udah gunnah. Makrotnya juga mim sama nun ke hidung. Coba kalian pencet hidung terus sebutin huruf ma, mi, mu kalau bisa jago. Iya Kak, betul. Biasanya kalau lagi apa tuh kalau lagi full gitu ya Kak, baca Quran gitu, itu kadang-kadang jadi kayak kurang enak bacanya. Ya emang sih kalau apalagi nun ketemu mim gitu kadang kan. Kalau lagi Apalagi jelas tuh. soalnya kan ada makrot tertentu yang keluar lewat hidung gitu. Kan ada kalau ditangkat ditekan nih ma, nah agak susah ma, soalnya itu ke hidung dulu ma, susah gitu. Atau an at gitu an itu ke hidung soalnya. Kalau bisa nah itu salah. Kalau bisa kebalikan. Kalau bisa salah kalau itu. Jadi ini nih ditekanin di ketemu mim atau wau itu agak gunnah ya. Gunnahnya tuh lebih dari am nau. Tapi ini agak soalnya agak ketemu mim komi itu. Overall udah pada bagus, udah pada bisa nerapin hukuman nun mati sama tanwin gitu. Buat yang lain-lainnya itu mah gampang lah. Kita di next pertemuan bahas tuntas gitu. Sekarang nih dari materi awal pendahuluan sampai ke hukuman nun mati sama tanwin, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Udah beres sih. Mau nanya apa gitu? Ada dari Dimas Aman. Kalau saya sih insya Allah semua sudah paham, tinggal prakteknya saja. Nah, tinggal praktek. Sering-sering diulang aja. Kang juga ya, waktu belajar ini tuh 2 kali kayak anak SD gitu. Pertama belajar makhraj ya. Karena Kang tuh nggak hafal makhraj. Nah, terus belajar makhraj tuh kayak anak TK lagi kayak pelan-pelan gitu. Pokoknya asli kayak anak SD atau TK gitu. Itu nah akan kita tuh udah hafal makhraj nih. Kayaknya lancar. Di sifat dirombak lagi itu tuh ulangi lagi soalnya kan agak beda gitu ya. Kita udah dari kecil tuh udah gini gitu ketemu teori yang gini tuh ngerubah kebiasaan gitu jadi kayak lama lagi kayak beneran kayak khusyuk gitu bacanya kalau belajar makro sama itu akan juga down up belajarnya tuh kalian juga bagusnya sih up gitu ya down up oke. Nggak ada dari Arif aman nggak ada pertanyaan. Insya Allah. Oke, kalau nggak ada, ini udah beres. Udah habis nih slide-nya. Oke, mungkin karena udah habis, terus nggak ada pertanyaan lagi. Semoga apa yang tadi disampaikan ya bisa bermanfaat buat khususnya Akang nge-review. Umumnya bagi teman-teman sekalian, kita belajar bareng-bareng. Semoga nanti apa yang
kita nih 1 jam ini jadi saksi gitu, kita tuh udah ada niat buat memperbaiki bacaan kita. Gitu, yang penting niat dulu. Urusan jadi atau enggaknya itu belakangan, insya Allah dipermudah. Soalnya kan Al-Quran ini tuh dikatain dipermudah berapa kali itu di surat Al-Qamar gitu. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, mari kita sesuai standar Asyifa ya. Kalau Asyifa itu ada standar penutupan. Kita tutup dengan membaca istighfar seefektif mungkin. Astagfirullahaladzim. Doa kedua orang tua. Doa kebaikan dunia akhirat. Kemudian ada yang apa? Doa Robitoh. Arif apa? Oke, nggak apa-apa. Ya, Kang dulu. Mungkin nanti pertemuan akhir-akhir nih. Kayaknya perlu dari kalian aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusyri syariatik. Fawasikillahumma rabitataha wa adimudaha wa adiya subulaha wa mlaha binurika alladhi la yakhbur wa syarah sudurha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa hiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Kemudian tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hapunten bila takut ada kesalahan ya selama penyampaian tadi, yang sakit hati mohon dimaafkan. Akan manusia ya, kesalahan itu kebenaran dari Allah, kesalahan dari setan, akan hanyalah korban gitu ya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.